acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicara dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini di Rabu tanggal 11 Desember 2024. Pecah biasa di jam 9 sampai jalan kaki di jam 10 siang. Kita bakal ada di program obrolan komunitas. Nah, kali ini Kulo sudah kedatangan ada dua narasumber yang luar biasa nih ya, karena Kulo sudah dinotis banyak pengguna sosial media ketika upload flyernya. Ini katanya Ilham luar biasa nih, narasumbernya wong hebat-hebat galau. Kayak kita langsung bakal kenalan. Ini ada dari kawan-kawan Forum Pariwisata dan juga Budaya Sumatera Selatan atau Forwida. Selamat pagi, assalamualaikum Bu. Selamat pagi Mas Ilham. Iya, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Nah ini kita kenalan dulu, ada Ibu Dr. Isabella SIP MSI yang juga merupakan akademisi pemerhati komunitas sosial dan juga sekretaris kalau di Forwida Bu ya. Iya. Luar biasa sekali. Bagaimana tadi perjalanannya menuju ke RRI Palembang, lancar Bu? Lancar, deket gak? Oh deket. Oh iya, dari UGM ya. UIGM. UIGM. Jadi jaraknya memang tetanggaan ya untuk ke sini, jadi nggak terlalu jauh. Dan Ibu Isabella ini nggak datang sendirian, ditemani bersama dengan ada Dr. Delviazi Puji Lestari. Selamat pagi juga Bu Dokter. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Nah ini kalau Dr. Delviazi ini sebagai peneliti dan juga pemerhati kebijakan pendidikan. Iya betul. Luar biasa sekali. Kalau keduanya kesibukannya apa nih? Kalau Bu Isabella yang saya tahu dosen ya Bu ya. Kalau Dr. Delviazi ini aktivitasnya bagaimana Bu? Ya saya sama juga, saya juga dosen di salah satu PTS di Kota Palembang. Oke. Di STIA PADS dan kebetulan kita ini satu alma mater. Oke. Yeah. Oh gitu. Jadi memang udah sohib sekali ya. Iya. Oke, termasuk dengan tema kita pagi ini yaitu komunitas sosial di era digital. Tapi sebelum kita bakal ke obrolan, kami juga mengundang kebersamaan Anda semuanya, mencibicak dulur-dulur untuk bergabung di obrolan kami. Silakan di 0711351656 atau yang pengen live chat juga Paca ya di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kita juga bakal baca ke komen-komen yang ada di sana. Nah, tadi kita sudah kenalan dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Dr. Isabella dan juga Dr. Delviazi. Dan sekilas kita pengen tanya kabar nih, apa kabar nih untuk kawan-kawan di Forum Pariwisata dan juga Budaya atau Forwida nih Bu Isabella? Alhamdulillah teman-teman di Forwida seperti biasa banyak beraktivitas selain di Forwida. Tapi terakhir kami ada rapat kemarin di hari Sabtu membahas agenda kegiatan untuk tahun 2025. Oke.
Ini udah di penghujung tahun Bu ya? Iya, karena ini udah di penghujung tahun, jadi kita sudah harus mempersiapkan agenda kegiatan untuk tahun berikutnya. Oke, baik. Dan tentunya ini kalau kita kaitkan juga mengenai era digital, di mana kehidupan kita memang sudah sangat berdampingan sekali ya. Iya. Ada sosial media, ada juga banyak sekali masyarakat dari semua kalangan. Ada kalangan anak-anak, remaja sampai yang dewasa pun juga tidak akan lepas dari yang namanya perkembangan dunia digital saat ini Bu ya. Yang paling simpel itu sosial media. Sosial media. Ibu-ibu pun udah banyak sekali nih yang menggunakan Facebook dan juga akun-akun lainnya yang tentu ini akan mudah sekali diakses, dan apapun yang dibaca itu akan menjadi suatu penyerapan yang langsung bisa kembali disebarkan begitu Bu ya. Dan ini mengenai komunitas sosial di era digital. Awamnya untuk yang belum tahu, komunitas sosial di era digital ini komunitas sosial yang seperti apa nih Bu? Jadi komunitas itu merupakan kumpulan masyarakat ataupun orang-orang yang mempunyai karakteristik yang sama. Jadi ada komunitas pencinta bunga, misalnya ada komunitas pencinta buku atau komunitas yang berkaitan dengan lingkungan, macam-macam. Banyak. Nah, seiring kemajuan teknologi digital saat ini, komunitas ini semakin berkembang. Kalau dulu komunitas itu lebih kepada organisasi informal atau non formal, kita berkumpul di satu tempat. Sekarang komunitas ini lebih kepada satu kumpulan, tidak harus berkumpul bersama, tapi ada satu wadah, misalnya grup WA. Begitu yang paling mudahnya Bu ya. Iya, kita ketahui sekarang grup WA kita di masing-masing handphone kita banyak sekali. Sampai WA keluarga pun ada. Jadi itu fenomena sekarang. Seiring kemajuan teknologi digital sekarang, komunitas pun semakin berkembang dengan berbagai macam bentuk. Kira-kira begitu Mas Isham. Jadi berbagai macam bentuk ini tentu ada plus minusnya juga. Iya. Nah, kita pengen tahu dari pandangan Dr. Delvi Azi. Ini mengenai yang positifnya dulu nih. Adanya komunitas sosial di era digital yang tadi disampaikan oleh Dr. Isabella, yang paling simpel itu di handphone kita. Ada banyak sekali grup WhatsApp. Ini untuk dampak positifnya bagaimana nih Dr. Delvi Azi melihatnya? Baik Pak Ilham ya. Iya. Jadi seperti menyambung dari Ibu Dr. Isabella tadi, bahwa sebenarnya kan komunitas itu kan berawal dari kesamaan, kesamaan visi, minat, bahkan dari asal tempat tinggal gitu. Seiring dengan waktu yang berkembang jadi virtual community gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi positif dan negatifnya, ya sebenarnya kalau dari segi positifnya itu penyebaran informasi itu jadi sangat cepat. Iya. Dan kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang membutuhkan sebuah respon yang sangat cepat, misalnya ada kejadian bencana alam dan sebagainya, itu geraknya lebih cepat gitu ya. Nah, aksesnya gampang sekali Bu ya. Nah, tapi sebaliknya justru dengan adanya kemudahan dalam penyebaran informasi itu, terkadang kita terjebak dengan hoax. Begitu. Itu ya, jadi ada positif dan negatif. Rentan sekali ya. Selain itu tadi kan kata Dr. Isabella tadi, kita grup banyak banget gitu ya. Sampai kita tuh mengalami yang namanya overload information gitu. Karena kita jadi bingung ini yang mana nih yang mau kita nih? baca dulu nih. Gitu. Nah, itu negatifnya. Kemudian ada juga nih kayak kalau di dalam grup-grup itu kayak sering terjadi yang namanya ada friksi ya. Karena kan di dalam grup itu bukan sesuatu yang aneh lagi Pak Ilham ya. Ada grup di dalam grup. Itu tuh sering sekali terjadi itu. Ada komunitas di dalam komunitas. Di dalam komunitas. Iya betul Bapak. Padahal awal terbentuknya grup itu adalah adanya kesamaan visi dan misi. Nah, itu negatif dan positifnya. Jadi walaupun sudah di dalam dunia maya, tapi gesekan-gesekan itu bisa terjadi. Bahkan mungkin lebih leluasa kali Bu ya. Karena kan tidak terlihat gitu. Nah, itu jadi yang bisa disoroti dari positif dan negatifnya adanya virtual community itu. Oke, baik. Nah, itu dari sisi positif dan juga negatifnya tentu kita sudah mengalami ya mungkin ya masing-masing ya. Dan kalau dari Dr. Isabella dan juga Dr. Delvi Azi, kita pengen tahu juga perkembangannya. Mungkin udah banyak sekali ya. Itu kalau yang awamnya ya, kayak grup keluarga ataupun juga grup kerjaan begitu. Tapi kalau grup-grup yang memang sifatnya itu memberikan banyak
edukasi yang bermanfaat. Ini kayak salah satu contohnya teman-teman di Forwida juga ya, karena di sana banyak sekali menginformasikan atau menggiatkan mengenai pariwisata dan juga kebudayaan. Perkembangannya untuk saat ini di Sumatera Selatan atau Palembang sampai dengan 2024 ini bagaimana nih? Baik, terkait grup-grup yang atau komunitas-komunitas yang berkaitan dengan yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, sangat beragam gitu ya. Tentunya sekarang ini grup-grup itu sudah menjamur, bahkan hampir semua aspek kehidupan kita ya. Mulai dari grup masak, ada, grup hobi, kemudian grup-grup yang terkait dengan lingkungan, pendidikan, semua aspek kehidupan kita sudah ada. Berkomuniti seperti itu karena di satu sisi memang kita perlu untuk mengkomunikasikan apa kegiatan yang akan kita lakukan di komunitas itu, kemudian merancang kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi di satu sisi ya itu tadi. HP kita overload. Gampang sekali habis baterainya ya. Untuk itu mungkin ada baiknya kita ketika ingin bergabung ke komunitas-komunitas tersebut, kalau memang itu sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan passion kita, atau sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam berkegiatan di komunitas itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Bu, sah-sah saja. Gitu. Nah, tapi ada juga komunitas ini bukan hanya sebagai wadah, tapi kadang-kadang pengen banyak-banyak grup, menambah teman begitu. Tapi aktivitasnya kemanfaatannya kurang dirasakan gitu. Bahkan kita sendiri kadang tidak aktif di grup itu gitu. Hanya pendengar ataupun melihat setiap hari postingan-postingan ya, tanpa ada kontribusi yang bermanfaat bagi anggota grup maupun masyarakat umum. Oke, baik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan masing-masing background nih, Ibu Dr. Isabella ini sebagai akademisi dan juga Dr. Delviazi juga sebagai pemerhati kebijakan pendidikan. Mungkin kalau ke Dr. Delviazi kita pengen tahu mengenai dunia pendidikan juga ya. Kalau kita kaitkan, apakah ada juga nih komunitas sosialnya? Ya, tentu saja Bapak Ilham. Kan seperti yang kita ketahui ya, dunia pendidikan kita saat ini kan sekarang kan ada yang namanya kurikulum merdeka gitu ya. Nah, ada tadi beberapa guru yang tergabung dengan guru penggerak gitu ya, sekolah penggerak. Nah, kalau kita lihat dampak positifnya, artinya kan setiap guru itu memiliki komunitas di mana mereka bisa berbagi pengalaman gitu kan. Anak-anak juga seperti itu. Nah, dalam hal ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dengan adanya virtual community ini justru menambah positif gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi negatifnya, terkadang aktivitas itu malah melupakan kita dari yang namanya kehidupan realita nyata. Karena asik kita sibuk kan dengan handphone begitu. Sibuk dengan handphone dan kegiatan yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat dari segi pendidikan memang banyak sekali komunitas-komunitas virtual tadi ya, komunitas sosial di era digital itu yang memberi dampak positif. Karena kan kalau di dalam pendidikan itu kan kita terkait dengan teknologi, penggunaan Canva, kemudian penggunaan Zoom dan lain sebagainya. Menghidupkan literasi juga, Bu ya. Nah, itu poinnya itu kan Pak. Jadi dengan adanya komunitas virtual yang positif tadi, literasi itu justru jadi lebih hidup. Jadi dengan adanya seperti itu. Dan bahkan saya juga punya teman pernah juga bersiaran di sini. Mereka punya komunitas guru literasi Sumatera Selatan gitu. Salah satunya gitu Pak. Salah satu di situ ya. Mereka mungkin bisa bikin event untuk dalam ini kan terkait dengan komunitas, karena tadi kan karena sama-sama memiliki visi yang sama. Dan juga hobi yang sama juga. Hobi yang sama. Baik. Nah, kalau Dr. Isabella bagaimana nih untuk komunitas sosial di akademisi? Hampir sama juga ya mungkin ya, sama-sama. Beda pandangan juga mungkin. Iya, jadi komunitas di kalangan baik di kampus, di akademisi, mahasiswa ya sama ya. Jadi pada dasarnya
memudahkan kita gitu ya. Di satu sisi dia memudahkan kita, misalnya kita mau menginformasikan tugas satu kegiatan atau tugas atau apapun kepada mahasiswa, tentunya ada grup mahasiswa secara keseluruhan, kemudian grup mahasiswa per prodi, sampai kepada grup mahasiswa per kelas per mata kuliah. Sampai banyak sekali sampai Bu ya. Begitu. Jadi dengan adanya grup-grup itu informasi lebih cepat tersampaikan. Ya. Begitu juga mahasiswa, kalau dari sisi kami sebagai akademisi, ya ketika mahasiswa izin untuk tidak hadir gitu ya, lebih cepat informasinya disampaikan gitu ya. Kalau zaman dulu kan Bu ya, kita izin untuk tidak masuk MK itu harus ada suratnya. Tapi kalau sekarang mungkin baik cukup itu Dokter Delviaza juga Dokter Isabella, apakah memakai metode mana nih bukti fotonya, nggak ada ya? Bisa jadi kalau bisa ya. Kalau diperlukan. Kalau dia sakit, sakit lebih dari 2 hari atau 3 hari gitu kan. Kayaknya ini sudah 2 kali izin nih. Bolehlah kalau ada surat dokternya gitu ya. Jadi adanya ini juga mengikuti dengan era digital saat ini Bu ya. Ada foto, ada video, itu akan lebih real begitu. Akan lebih pasti nih untuk buktinya. Nah kalau ini kan sama-sama backgroundnya ini sebagai seorang dosen, apakah hidup nih untuk komunitas sosialnya di kampus? Kayak ini tadi yang disampaikan oleh Dr. Isabella juga nih mengenai tugas-tugas. Apakah mahasiswanya juga ikut menghidupkan? Iya. Itu di situ. Jadi interaksi kita jauh lebih efektif gitu ya. Misalnya untuk kegiatan hari ini kita ada diskusi ini, kalau ada yang kurang jelas mereka akan bertanya lebih cepat gitu, supaya tugas ini lebih cepat untuk dikerjakan, lebih jelas penjelasannya, sehingga apa yang menjadi tugas mereka itu tepat sasaran gitu. Dan waktunya juga lebih cepat ya Bu ya. Iya, kita kasih limit waktu gitu. Dan ini kalau Dr. Delviaza juga bagaimana nih? Kalau seandainya nih ada grup mahasiswa mengumpulkan tugasnya lalu melalui grup WhatsApp dengan bentuk file, apakah ini efektif juga dan juga ini sah-sah saja, atau malah justru kayak apa ya, menghilangkan suasana belajar yang dulu memang seharusnya tugas itu dikumpulkan secara fisik begitu? Baik, kalau saya punya pandangan sendiri ya, tidak masalah juga kalau masalah mahasiswa mengumpulkan lewat WA, atau kalau kita bisa pakai LMS ya, Learning System Management itu, karena sekalian juga kita menekan kepada mahasiswa tentang go green kali ya Pak, paperless ya. Nah, jadi lebih bagus seperti itu juga. Secara pribadi tidak masalah, karena kan memang kita sekarang hidup di era digital. Gitu. Jadi memang pengumpulan tugas melalui file itu bukan sesuatu yang tabu lagi sekarang gitu kan. Walaupun mungkin nanti di akhir bisa dikumpulkan sebagai dokumentasi, tetapi ya mau tidak mau kita harus real kan, reality sekarang bahwa memang kita hidup di era yang paperless gitu, apa enggak gitu. Itu kalau menurut saya pandangannya Bu ya. Nah ini rentan juga dengan yang namanya hoax. Tiba-tiba kok udah ada aja nih kita di dalam grup yang kita tidak kenal ya. Walaupun ada beberapa yang menginformasikan juga mungkin nanti akan diundang ke grup ini, tapi tiba-tiba kita masuk ke keanggotaan, sering sekali ada berita yang cenderung ini kurang jelas begitu. Nah untuk masyarakat atau pendengar kita juga pengen tahu nih dari masing-masing pandangan kedua narasumber nih mengenai hal ini, bagaimana nih? Baik Mas Ilham, kebetulan kan tahun 2021 sampai 2023 kan saya regional leader literasi digital dari Kominfo Pusat untuk wilayah Jambi Sumsel Babel. Oh begitu. Kami selama kurang lebih 3 tahun itu mensosialisasikan meliterasi masyarakat tentang literasi digital. Mengedukasi juga ya, mengedukasi semua lapisan masyarakat karena sasarannya semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, SD, SMP, SMA, pegawai, TNI, Polri, dan semua lapisan masyarakat. Dan itu terus kita sampai hari ini terus kita lakukan walaupun tidak melalui Kominfo, karena kami pengajar, jadi dimanapun kami berada selalu menyampaikan itu. Salah satu bagian dari literasi digital itu ada 4 pilar. Jadi digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Nah, termasuk salah satunya hoax tadi. Hoax itu merupakan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sumbernya pun nggak jelas. Nah, itu selalu kami sampaikan. Seperti
kepada mahasiswa di kampus. Ketika mereka mendapatkan informasi yang sumbernya tidak jelas, dari mana beritanya belum tentu benar, itu selalu kami sampaikan, jangan di-share lagi supaya tidak banyak korban, supaya tidak banyak korban berikutnya dan tidak menyebar luas. Kalau sudah jelas ini sumbernya tidak jelas, cukup sampai di kita hapus, selesai. Gitu. Itu terus kita sampaikan kepada semua lapisan masyarakat, bukan hanya mahasiswa, termasuk ibu-ibu kan. Kalau di perumahan kita ada grup ibu-ibu lagi, grup RT ya biasa, grup senam, grup RT, grup senam dan sebagainya. Arisan juga. Ada semua siswa. Banyak sekali. Nah, ini malah justru kalau kita ngomongin soal ibu-ibu, sering kali terjadi korban nih. Iya. Pernah saya ada pengalaman, salah satu rekan juga, ibu-ibu juga, masih rekanan keluarga, tiba-tiba menginformasikan, Ilham, kenapa ini Facebooknya tiba-tiba bisa diakses oleh orang lain begitu. Kita kan sempat bingung awalnya. Ini bagaimana sih bisa sampai segitunya ya bisa diretas. Ternyata ada sebuah pesannya masuk ke WhatsApp yang mengatasnamakan nama artis besar yang mengundang, tolong diklik link ini, ketika diklik udah selesai semua nih. Nah ini edukasinya seperti apa nih Bu supaya pemahaman ini tersampaikan untuk pendengar kita dari Dokter Delviazi mungkin. Baik, sebenarnya kalau kita bicara mengenai literasi digital ya, kita sempat satu tim dengan Ibu Dr. Isabella juga, kita pernah bikin penelitian. Oh ada ya? Penelitian tentang bagaimana pembangunan pembangunan digital kemarin digitalisasi di Kota Palembang gitu Pak Ilham ya. Nah, salah satu fungsi dari pemerintah itu sebenarnya adalah sosialisasi. Oh begitu. Di bawah koordinator Kominfo ya Bu ya, Kominfo dan pemerintah kota gitu ya. Sebenarnya tanggung jawabnya walaupun terkesan formal, informal, tapi sebenarnya ini bagian dari kebijakan pemerintah loh Pak Ilham. Iya, karena kan tanggung jawab pemerintah itu adalah supaya masyarakat ini safe gitu kan. Nah, salah satu itu memberikan sosialisasi bahwasanya kita dalam literasi di bidang digital itu harus ada step-stepnya gitu. Oh gitu. Ada poin-poinnya. Itu yang tadi 4 pilar tadi. Gitu. Salah satunya adalah digital safety gitu. Jangan sembarangan ngeklik gitu kan. Jangan juga sembarangan buka tautan gitu kan. Ada apa itu pastikan bahwa memang sumber itu terpercaya gitu. Kenal atau tidak kita Bu ya. Tidak. Nah itu jadi balik lagi mungkin kalau saya tadi sempat ngobrol sama Ibu Dr. Isabella, kayaknya belum ada gitu ya kebijakan yang mengatur belum ada ya itu. Dikarenakan memang terkesan ini hanya bagian yang judulnya community ya, berkaitan dengan masyarakat gitu ya. Tapi menurut pandangan kami berdua berdasarkan hasil penelitian itu penting gitu loh. Karena tadi misalnya mungkin Pak Ilham pernah dengar nih ada kasus misalnya ada ibu-ibu lah gitu ya. Bukan kita mendiskreditkan ibu-ibu. Karena memang cenderung menjadi objeknya ya. Begitu kan. Tiba-tiba dulu saya pengalaman, Mbak Delvi kok ini ada yang minta transfer ya gitu. Nah, banyak sekali itu kejadiannya tuh. Adalah bagian dari komunitas juga gitu. Beliau sangat suka sekali men-share pengalaman di Instagram, di Facebook mungkin kan. Tiba-tiba ada orang mengirimkan seperti itu, mungkin beliau ada rasa kebanggaan mungkin di Instagram kan. Nah, padahal itu adalah jebakan. Jebakan gitu. itu. Nah, itu tadi. Jadi mungkin kita butuh juga nih regulasi itu ya Bu Ibu ya. Regulasi terkait. Jadi sejauh ini regulasi belum ada disusun ya Bu? Ya rasanya sebatas sosialisasi aja. Sosialisasi aja ya. Kalau yang khusus yang mengatur berkaitan dengan community yang berkaitan dengan masyarakat ini belum gitu ya. Khususnya untuk antisipasi kita gitu ya. Jadi secara keseluruhan kalau yang berkaitan dengan digitalisasi itu sudah diatur oleh pemerintah gitu ya. Tapi khusus yang berkaitan dengan komunitas digital ini, ini yang perlu PR bersama gitu kita usulkan kepada pemerintah. Bagaimana gitu ini bisa diwujudkan ya? Iya, bisa diwujudkan ya untuk keamanan masyarakat kita juga gitu. Dan bahkan kemarin saya sudah sempat juga nih mengobrol atau dialog dengan teman-teman Peradi nih. Ini juga sama nih, sejauh ini kayak untuk hal itu perlu ini sekali ya. Memberikan kita bisa mengambil rekomendasi dan jadi juga pemerintah perlu mengambil contoh nih Bu dengan negara lain nih. Hal itu sampai sedetail itu tuh, sampai kayak punya tim khusus. Ini supaya bisa diberantas. Karena ini sangat menakutkan sekali ya. Apalagi untuk yang awam, yang tadi disampaikan oleh Dr. Delviazi bahwa bangga karena dapat pesan dari seseorang yang terkenal begitu. Tapi ini malah justru jebakan nih. Nah, untuk mengantisipasi itu bagaimana juga nih supaya
pendengar kita yang awam, karena Pro 4 ini sampai ke desa-desa nih, pendengar kita, supaya ini bisa disampaikan. Jadi yang sudah sangat sering kami lakukan karena kami selaku akademisi kan punya kewajiban tridharma, meneliti, mengabdi kepada masyarakat serta mengajar. Nah, pengabdian itu sudah sangat sering kami lakukan ke berbagai kabupaten kota, gitu ya, mengedukasi ya terutama ibu-ibu rumah tangga. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sempat ke beberapa kabupaten untuk mengedukasi ibu-ibu untuk mengenal literasi digital ini. Tentunya dengan bahasa ibu-ibu yang sederhana, bahwa mereka setiap hari menggunakan handphone, mendapat informasi di WhatsApp dan sebagainya, bermedia sosial gitu. Nah, di situ kita sampaikan bahwa mereka perlu hati-hati, tidak semua informasi yang masuk ke kita itu ada informasi yang baik. Ya. Jadi setiap hari Kominfo mencatat ada kurang lebih 12 hoax di Indonesia ini yang beredar. Setiap hari. Waduh, banyak ya. Apalagi kalau sekarang ini ditambah hal yang sedang booming sekarang, judi online. Waduh, ini korbannya berjatuhan hampir setiap hari juga nih, Bu. Jadi sekarang korbannya bukan hanya ibu-ibu sekarang. Kalau kalau ibu-ibu hoax, bapak-bapak dan anak-anak itu judi online. Jadi ada aja ya, masing-masing gitu. Masing-masing gender itu ada rentannya di situ. Jadi itu digitalisasi atau era digital di satu sisi memberikan dampak positif kepada kita untuk memudahkan informasi, tapi di sisi lain dampak negatifnya juga ada. Begitu. Itu yang perlu kita antisipasi. Nah ini maaf saya memotong sedikit Bu ya, ini pengalaman saya juga. Saya tuh hampir rentan waktu dalam 1 minggu itu sering mendapatkan SMS nih. Ini nomor siapa sih menawarkan kalimat-kalimat yang menurut saya tuh saya agak sedikit asing. Karena jujur saya memang tidak mengenal yang namanya judi. Saya tidak tahu ya bagaimana permainannya, sama sekali saya tidak tahu. Tapi sering sekali mendapatkan kayak bahasa-bahasa menawarkan poin ini segala macam yang saya juga tidak tahu. Tapi yang saya pengen tanyakan, kenapa ini bisa sampai ke kita sebagai masyarakat nih? Apakah ini belum adanya penguatan di situ oleh pihak-pihak terkait supaya mereka tidak begitu leluasa untuk tadi menyampaikan pesan-pesan yang berujung dengan tindakan kriminalitas begitu, penipuan begitu Bu? Jadi data kita ini kan sudah menyebar kemana-mana. Begitu. Walaupun di satu sisi kita menggunakan data digital ini kan kita kirimkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain kita ketahui pemerintah aja kebobolan. Itu. Apalagi kita gitu ya. Ini ungkapan kita sebagai masyarakat ya Bu ya, bukan kita mengkritisi ya. Cyber security di negara kita yang perlu ditingkatkan. Kemudian termasuk kita juga sebagai masyarakat juga tidak mudah untuk memberikan data-data pribadi kepada kita, apalagi sampai memposting gitu ya. Jadi tentunya kita berharap data-data yang sudah kita share ke orang-orang yang sudah meminta data kita secara bertanggung jawab, itu tentunya cyber security-nya yang perlu ditingkatkan lagi. Dikuatkan gitu lagi, ya. Kita kan sering mengirimkan KTP, nomor handphone kan kepada teman-teman kita atau siapapun kan, tidak kayak pengajuan kredit begitu ya. Gitu ya. Itu di satu sisi kan dengan adanya eKTP atau satu data dengan NIK itu memang memudahkan kita untuk berbagai pelayanan publik, interaksi kita, transaksi bank dan sebagainya itu mudah gitu. Tapi di sisi lain dampak negatifnya juga akan masuk. Banyak gitu sekali ya. itu Bu ya. Cyber security-nya itu yang perlu ditingkatkan lagi gitu untuk khususnya untuk masyarakat kita gitu ya. Dan makanya ini ada kejadian lagi karena saya selalu mengikuti ya mengenai bentuk-bentuk penipuan supaya saya tidak menjadi korbannya juga. Bahkan ada sekelas provider nih Bu. Provider yang memang sudah sangat kita kenal dan juga namanya sudah besar, bisa kebobolan begitu. Karena dalam cerita kejadian itu ada suatu pelanggan yang dimana punya nomor handphone gitu. Nomornya ini karena sudah jarang isi pulsa sampai akhirnya tidak aktif lagi, tapi oleh provider dijual lagi nih Bu. Akhirnya jatuh ke tangan pelaku tadi. Pelaku ini tadi akhirnya menggunakan nomor itu dan memang kebetulan atau bagaimana si korban ini menggunakan nomor ini sebagai akses untuk tabungan, akses semua informasi mengenai data pribadinya. Dan pada akhirnya ada banyak sekali
kayak bank dan juga ya pihak-pihak yang menagih begitu atas namanya, karena memang itu tadi menggunakan handphone ini sebagai akses untuk membuka data pribadi supaya bisa digunakan untuk tindak kejahatan itu. Nah, hal ini kan juga sangat merugikan sekali ya Bu ya. Dan juga ini contoh hal yang menakutkan juga. Supaya ini tidak terjadi lagi tentu akan butuh sekali sosialisasi yang mendalam. Karena banyak masyarakat kita yang kurang paham mengenai hal itu. Nah, cuma apa ya? Bagaimana ini kembali dengan pertanyaan yang sama, antisipasi lagi mungkin supaya tidak menjadi korban selanjutnya. Bagaimana nih Dr. Delviazi? Baik, Pak Ilham, sepanjang penelitian yang kita lakukan di tahun ini juga sih kita kemarin ada penelitian juga kerjasama dengan Bapeda. Memang isu keamanan itu masih menjadi isu yang paling utama ya. Keamanan data itu, jadi memang karena kecanggihan teknologi dan juga mungkin apa ya, saking pinternya orang Palembang, orang Indonesia gitu ya. Jadi mereka tuh seperti tertantang gitu ya, kalau misalnya dilihat kita udah aman loh data kita gitu. Tapi tetap aja ada orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam itu, bisa aja gitu. Dan memang itu sebuah keniscayaan ya, di era digital ini selalu ada celah untuk masuk ke situ gitu, untuk mencuri data kita. Nah, mungkin ada tipsnya nih, kalau misalnya balik lagi kita di sekeras apapun kita mensosialisasikan, tapi kalau individunya itu memang tidak memahami, tidak aware gitu tidak juga merasa yang tidak fokus. Nah, itu mungkin Pak Ilham. Karena kadang-kadang kita ini terlalu fokus sama HP, kadang-kadang saking lupa banyaknya semuanya. yang mana ini gitu. Nah ya, mungkin itu tadi katanya. Jadi salah satu dampak negatifnya itu ketika kita tidak fokus, kita klik-klik aja gitu. Apalagi ibu rumah tangga itu menjadikan WA, Facebook dan sebagainya itu adalah sebagai hiburan mereka gitu, me time mereka gitu ya. Scrolling dapat lagi gitu. Nah, padahal kan tadi di dalam tipsnya ya, bahwa kita tuh harus saring dulu sebelum sharing gitu, ibu memahami dulu Mbak ya pesannya ya. Dulu ini itu yang pertama. Yang kedua, sumbernya dari mana? Kira-kira kalau kita nggak pernah ikut undian, apa mungkin kita menang, Pak Ilham? Itu ya kan? Logikanya seperti itu ya. Seperti itu. Simpel sekali nih. Ya, yang ketiga lagi, kita coba sadari gitu ya. Emang kita siapa? Kok bisa artis itu undang kita? Kan gitu Pak Ilham. Walaupun memang misalnya data kita ini sudah tersebar. Itu tadi. Ya, lebih kepada mawas diri tadi. Kalau dari pihak akademisi, pemerintah mungkin memberikan sosialisasinya secara global. Tapi lebih balik lagi ke pribadinya, bagaimana bisa lebih aware dan juga lebih peka gitu. Lihat dulu dong. Ini asal dari mana gitu. Kita nggak pernah belanja di satu tempat tiba-tiba dapat undangan, dapat ini kan nggak mungkin tadi. Gitu kan. Mungkin itu tadi. Mungkin ya lebih balik lagi ke individunya, bagaimana menguatkannya di tengah gempuran digitalisasi ini gitu. Baik. Nah, kalau untuk programnya ada nggak Bu? Program sosialisasi yang bisa diikuti kalaupun memang ada? Ya tadi kan misal dari Kominfo kerjasama. Ada ya? Ini tadi jadi sosialisasi itu Bu Bella, walaupun di semua lapisan kan? Semua ada lapisan. Yang akademisi juga. Jadi berbagai segmen. Jadi waktu itu kita melaksanakannya semua segmen, termasuk segmen siswa, mahasiswa, TNI, Polri, ibu-ibu PKK semua. Ada semua Bu ya. Semua. Tapi seiring perkembangan waktu kemudian masukan-masukan dari kami tim lapangan itu berbagai informasi yang kami di lapangan kami sampaikan ke Kominfo. Jadi ada perubahan-perubahan dari pola pelaksanaan literasi digital itu. Jadi yang tadinya satu orang satu handphone untuk mengikuti webinar, karena itu waktu itu kan pasca pandemik ya. Jadi sangat tepat sekali memberikan edukasi kepada masyarakat untuk literasi digital, di mana aktivitas kita masih terbatas, tapi kita bisa mengedukasi masyarakat. Nah, ternyata tidak semua masyarakat punya kemampuan untuk punya handphone, kuota dan sebagainya. Akhirnya pola tahun berikutnya itu dibuat kayak nonton bareng. Jadi sosialisasi tetap berjalan baik dari narasumber pusat maupun lokal, tapi pesertanya itu dibuat jadi satu gitu ya, di satu tempat dikumpulkan, mereka melihat layar besar gitu bahwa ini loh literasi digital seperti ini gitu. Jadi masukan-masukan kita kepada pemerintah khususnya Kominfo waktu itu diakomodir gitu ya. Nah, kemarin saya juga mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, cuman belum direspon lagi. Saya berharap program ini bisa berlanjut di tahun 2025. Kuantitinya berjalan gitu ya.
karena masyarakat kita masih perlu Betul. edukasi maupun literasi digital ini, karena teknologi berkembang terus. Jadi pengetahuan masyarakat juga harus ditingkatkan. Oke. Nah, pada saat itu program itu jalan, interaksi dengan masyarakat yang hadir, lebih banyak pertanyaan atau yang disampaikan itu arahnya kemana, Bu? Macam-macam ya, termasuk safety itu tadi ya, yang paling rentan terutama ya, digital safety dan digital etik ya. Etik tadi. Iya, kan salah satu media luar kan menyampaikan masyarakat Indonesia, netizen luar biasa bikin ada sampai mental itu down. Pokoknya kalau netizen Indonesia udah bersatu, selesai. Sudah pasti habis itu. Tapi Pak Ilham mau motong ya. Iya, jadi bagaimana, waktu Bu? itu kan pernah juga saya terlibat jadi narasumber di kegiatan Ibu Bella kan. Iya. Waktu itu saya mengisi di anak-anak SMK kalau itu di luar kota gitu ya. Memang mereka terkejut nih. Oh iya ya Bu, ternyata netizen Indonesia itu nggak sopan ya. Saya bilang, bagaimana Anda berkomentar di kolom komentar itu? Itulah yang dinilai orang di luar gitu kan. Nah itu tadi, bahkan mereka pun juga tidak menyadari kan, seperti itu kan. Jadi memang tugasnya pemerintah itu cukup berat ini ya untuk selalu selalu untuk mengingatkan kembali. Walaupun Bu, saya potong sedikit juga, ada berpandangan bahwa kekuatan netizen Indonesia ini ada yang positifnya juga. Betul, Pak. Kayak kemarin kan viral tentang wasit. Ya. Oh, pokoknya akunnya wasit itu hilang sampai Bu. Nah, itu tadi Pak. Mungkin itu kalau kita kaitkan dengan positifnya tadi kan itu tadi. Itu tadi halnya ya. Jadi kan saya bilang tadi kalau ada kejadian kita kan jadi gercep ya Pak. Kita nggak perlu datang satu-satu enggak. Tapi begitu kita bilang mana akunnya, bisa nyampai langsung ya. Mana akun wasitnya langsung diserbu gitu kan. Nah, berarti memang cepat gitu kan kalau memang adanya di era digital itu. Tetap ada positifnya juga ya. Tapi lebih banyaknya negatifnya juga. Nah, kita balik ke etika tadi. Etikanya itu tadi. Apalagi di dunia artis kan. Sampai ada yang ngedown segala macam itu kan. Sampai di Korea mungkin ada yang sampai bunuh diri. Itu. Kalau di Palembang, di Indonesia atau Palembang mungkin nggak ada ya sampai bunuh diri ya. Belum, paling stres aja ya. Dicari kan. Karena ya ketikan tangan itu lebih tajam dari lidah ya. Mulutmu adalah harimau. Nah itu. Bukan lagi mulutmu harimaumu ya sekarang. Baik, nah ini kalau kita ke fenomena juga nih, mungkin Dr. Isabella dan juga Dr. Delviasi juga mengikuti adanya fenomena suatu kampung yang akhirnya menjadi konten kreator, menghasilkan juga. Walaupun pada akhirnya ini 2024 penghujung ini masuk ke bui nih Bu, karena itu tadi ya, namanya udah terkenal di kampung itu, akhirnya menerima banyak endorse tanpa disadari endorse itu ya untuk mempromosikan judi online. Tetap melanggar kan juga di situ. Nah, tapi kita menyoroti mengenai fenomena banyaknya ibu-ibu yang tiba-tiba menjadi konten kreator, tiba-tiba menghasilkan cuan puluhan juta bahkan dengan modal handphone. Melihat fenomena ini bagaimana nih? Jadi kita kaitkan juga dengan komunitas yang berkembang sekarang. Jadi salah satu edukasi kami di literasi digital kemarin termasuk untuk segmen komunitas pun ada. Ada ya Bu ya. Nah, di literasi digital itu kemarin itu selain kita ada narasumber, dia ada key opinion leader. Jadi itu semacam public figure di media sosial yang followernya di atas 10.000 gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah di atas 10.000 dia sudah menghasilkan. Nah, di satu sisi era digital ini menghilangkan berbagai macam pekerjaan yang teknis, sifatnya teknis. Tapi di sisi lain dia menimbulkan pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru secara digital. Itu juga kita edukasikan kepada masyarakat. Idealnya masyarakat sekarang ini kalau bahasa kita Palembang tuh tidak ada lagi yang buntu. Itu karena ada dibantu oleh digital ini tadi. Kayak jualan Bu ya. Iya, kita bisa punya remote karir istilahnya ya, punya karir secara virtual ya, virtual assistant, virtual analisis dan sebagainya, punya Shopee affiliate lah sekarang ya, semuanya ya. Nah sekarang semua bisa menghasilkan uang asalkan tahu caranya, tahu triknya gitu ya. Kalau itu memang dilakukan secara prosedural dan sesuai aturan tidak ada masalah gitu ya. Nah, yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat itu tadi, mereka harus bisa memilih dan memilah, oh ini jenis pekerjaan yang
misalnya tadi yang tidak Islam membahayakan, Bu, sampaikan ya. ini ternyata ada promosi tentang judi online. Nah, masyarakat itu tadi sudah harus harus aware, sudah harus mulai peduli dan mengkritisi. Oh, ini cocok untuk era digital sekarang, pekerjaan kita dan bahkan misal menghasilkan uang dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kita harus waspada nih. Ini pekerjaan ini juga beresiko untuk bahkan kita sampai bisa masuk ke ranah hukum gitu ya. Jadi jangan sampai terlena, Bu, ya. Iya. Karena udah namanya dikenal, akhirnya banyak tawaran kerjasama. Ya karena uang itu tadi kita nggak memahami, akhirnya itu dah menjadi bumerang ujung-ujungnya ya. Menakutkan juga di situ. Nah, cuma kalau untuk komunitas kritik, ini ada juga nggak bentuknya seperti itu, Bu? Kritik baik itu disampaikan untuk kritik pemerintah, kritik terhadap kehidupan juga. Ada nggak sejauh ini yang berkembang seperti itu? Beberapa yang saya baca itu ada juga, kalau di luar negeri ada ya Pak. Ada ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum seberani itu ya. Tapi kayak kalau di bidang untuk lingkungan itu biasanya sudah ada. Oke. Terus kan ada juga tuh misalnya komunitas diet kantong plastik. Itu kan sangat berguna sebenarnya. Sambil mereka mensosialisasikan ide-ide mereka, sekarang mereka mengkritik juga gitu kan. Nah, kemudian ada lagi tuh yang mungkin walhi gitu, kita sering juga tuh kritik mengenai tentang lingkungan gitu. Nah, tapi ya tadi mungkin orang Indonesia tidak terlalu frontal Pak ya, bukan tidak seperti di luar negeri yang memang dia punya Greenpeace gitu ya. Ini tadi yang memang benar-benar berani frontal ke pemerintah gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit orang Indonesia sudah punya komunitas seperti itu kan, yang kritis ya. Ya, tapi mungkin tadi bidangnya gitu ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga apa yang disampaikan oleh Dr. Delviasi tadi barusan ya. Mungkin juga mengikuti ada satu account Instagram namanya itu Volt Cyber. Jadi dia ini memang fokusnya membantu orang-orang tertindas. Kayak mungkin kemarin ada kasus di Sumsel juga ada ya, kasus yang di daerah itu, dan juga mengenai pokoknya banyak sekali kasus yang sudah dia backup. Iya, betul. Dengan cara ini tadi yang si pelakunya ini tadi atau yang menjadi pelakunya tadi itu diubek-ubek mengenai data-datanya begitu, Bu, sampai sedetail itu. Dapat ini, dapat itu, yang ini bohong, yang ini fakta. Jadi semuanya kebuka dan akhirnya banyak sekali masyarakat yang kumpul di akun itu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tokoh-tokoh nama besar pun ada sampai dikuliti kalau bahasanya itu ya. Di roasting ya. Di roasting gitu. Tapi ini fakta semua ya, memang nyambung. Nah, mengenai hal ini bagaimana juga nih, Bu? Ini menakutkan atau malah justru membantu masyarakat begitu? Ya mungkin kalau kita balikan ke fungsinya ya, etik tadi, nah itu kan balik lagi bagaimana sebenarnya mungkin itu adalah implikasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan dari pemerintah. Gitu kan. Kemudian ada terbuka era digital yang tidak terlihat gitu kan, muka kita kelihatan, mereka melakukan kritik gitu kan. Jadi seperti dia melakukan penyelidikan, roasting, akhirnya viral, akhirnya kan polisi juga bergerak misalnya seperti itu. Nah, kalau saya pikir tidak ada salahnya menurut pendapat saya, tetapi dalam batas-batas etika yang masih bisa kita terima atau seharusnya. Nah, itulah gunanya kita sosialisasi etika digital tadi. Tapi jujur, Bu, dengan adanya akun ini banyak sekali kasus-kasus yang terbuka akhirnya. Nah, itu gitu kan. Jadi mungkin tadi begini Pak Ilham ya, kan kalau misalnya kita balikan lagi ke secara formal ya, kan banyak aturan ya, Bella ya, harus ini harus itu gitu. Kalau kita mengadakan penyelidikan mungkin harus ada surat perintah dan sebagainya, regulasi kan sangat ketat gitu. Tapi ketika dilakukan oleh orang-orang yang berada di dunia maya, otomatis kan tidak ada gitu. Walaupun mungkin ada undang-undang ITE-nya juga Bu Bella ya. Ya kan itu kan hacker ya intinya ya. Tapi dia kalau dilacak sampai nggak ketemu nih. Berarti hebat sekali orangnya ya. Gitu, kan. Kita nyebutnya hacker, bagaimana menyebutnya pahlawan juga kayaknya bagaimana juga ya. Anonim jadikan Pak. Anonim itu begitu. Cuma ya banyak sekali masyarakat yang malah mendukung. Betul. Ini yang akhirnya akun itu menjadi tempat pengaduan nih. Jadi masyarakat tuh kayak dilindungi oleh akun ini tadi. Karena yang kita kaget itu ada satu, ya kita nggak menyebut namanya ya. Ada tokoh yang memang duduk di pemerintahan juga yang akhirnya dikuliti di situ, yang bikin masyarakat tuh wow, ternyata begini nih faktanya. Dan itu enggak cuma bentuk tulisan nih Bu, diungkapkannya melalui video, foto. Yang saya bingungkan itu karena saya orang yang enggak sehebat itu ya. Dapat dari mana ini video, dapat dari mana ini foto.
Nah, gampang Mas Sam. Di era digital kan jejak digital kita ini ada di mana-mana. Mungkin harus ditekankan juga. Kalau saya misalnya mahasiswa atau siswa, saya bilang hati-hati kalau dalam men-share apa-apa itu, karena itu jejak digital itu tidak mudah dihapus, Bu Bella kan? Iya. Terekam oleh Facebook, oleh Instagram. Google Bu yang paling kuat itu. Karena ada satu aplikasi sih mungkin foto-foto kita yang udah terhapus puluhan tahun, belasan tahun bisa kembali lagi. Nah, ini yang menakutkan ya. Tapi kalau memang dipandang dari sisi positifnya mungkin diperlukan untuk bahan bukti, bisa aja ya digunakan ya seperti itu ya. Selagi dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita sih sah-sah saja gitu ya. Apalagi masyarakat kita yang awam dengan hukum, dengan bagaimana menyelesaikan satu perkara gitu ya. Tidak tahu harus kemana ya, dengan adanya wadah komunitas yang seperti itu atau akun-akun media sosial yang bisa membantu masyarakat seperti itu ya sah-sah saja gitu. Akan menjadi baik Bu ya kalau hadirnya tuh ya. Oke, baik. Nah, untuk di saat ini nih kalau kita kaitkan juga dengan forum pariwisata dan kebudayaan atau Forwida. Ini manfaatnya luar biasa sekali Bu ya. Kita bisa membangkitkan kembali giat pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Sumsel. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu, programnya juga udah banyak sekali. Untuk 2025 mungkin dari teman-teman komunitas atau forum Forwida ini. Ya, dalam waktu dekat kita sudah mengagendakan untuk kegiatan perang 5 hari 5 malam di Januari Bu ya. Iya, di Januari. Jadi itu kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang dan komunitas-komunitas pencinta sejarah dan budaya dan sebagainya, pelaku yang berkaitan dengan sejarah perang 5 hari 5 malam termasuk TNI gitu ya. Jadi TNI sangat aware untuk kegiatan itu. Kemudian Forwida tentunya sangat mensupport kegiatan itu nantinya. Itu salah satu agenda kita terdekat di awal 2025 ini. Untuk awal tahun tadi Bu ya. Oke, baik sekali ini. Untuk yang saat ini juga nih, kalau kita kaitkan lagi di dunia pendidikan, banyak sekali juga kan baik itu siswa atau mahasiswi yang membuat grup ini tadi. Grup ini tujuannya ya yang kalau kita lihat postingan juga beberapa waktu yang lalu viral kembali nih, ada grup yang mereka itu dimana untuk menyuarakan kejagoan begitu Bu, yang akhirnya mereka menjadi bentrok antara grup ini dan grup itu, yang kalau lihat dari video yang viral di Instagram juga ini kejadiannya di Palembang juga nih, mereka tuh sampai bawa sajam, senjata-senjata yang menakutkan begitu. Nah, ini juga dampak negatifnya juga Bu ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin tawuran Mbak Selima ya. Tawuran itu. Ini kaitannya tawuran tapi dengan dengan digital. Gitu ya. Gitu. Balik lagi ke sini. Kan kalau dulu ya, kalau zaman-zaman saya sekolah dulu ya. Itu kan tawuran physically ya. Physically. Karena misalnya kesenggol gitu ya. Nah, tapi sekarang kan pemicunya juga bisa dari komentar-komentar di kolom-kolom sosmed, ini tadi, sosmed juga kan. Nah, bahkan apalagi kalau sekarang Pak Ilham, setiap sekolah itu kan punya akun. Kemudian nanti OSIS-nya juga punya. Ada. Nah, ada juga. Nanti setiap siswa juga punya. Setiap kelas, setiap itu semua punya. Nah, di sinilah yang namanya etik tadi. Digital etik tadi gitu kan. Bagaimana komentar mereka itu menyinggung kelas lain atau sekolah lain. Dan ini memicu dari akhirnya timbul tawuran physically tadi gitu kan, friksi tadi kan, dan tidak bisa kita batasi kan. Memang fungsi dari media sosial itu kan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan sekolah mereka gitu. Jadi semua orang bisa baca gitu. Nah, ketika siswa kita atau mahasiswa kita itu tidak memiliki kecakapan digital di bidang etika, ya otomatis gitu mereka kan bicara atau berkomentar dengan kata-kata yang mungkin tidak sopan. Apalagi di usia itu Bu ya, yang lagi menggebu-gebu sekali nih. Jadi komentar mungkin dengan istilah-istilah yang bisa menyinggung. Karena kan kata-kata secara lisan dengan ditulisnya kan beda Pak Ilham. Beda. Iya kan? Satu kata kita bilang apa, kita tulis apa di situ beda dengan apa. Apalagi dengan tanda-tanda baca begitu ya, kesannya beda lagi nih. Iya, jadi sangat memicu juga gitu kan. Apalagi ada setelah pertandingan basket lah atau apa, itu bisa sekali memicu kan. Memicu sekali tuh. Jadi memang balik lagi tadi
bahwa yang perlu ditekankan dan itu tidak bisa berhenti sampai kapanpun tetap harus diingatkan tentang digital literasi tadi. Itu sesuatu yang harus terus diingatkan gitu ya. Begitu. Jadi artinya di sini era digital ini dampaknya luar biasa sekali ya. Biasa. Semuanya bisa berubah nih. Iya. Betul. Kayak kita menulis di sosmed nih dengan huruf besar semua. Iya. Padahal ini lupa aja nih nekannya. Katanya marah begitu. Jadi sensitivitasnya itu lebih tinggi ya. Betul, Iya. Pak. Karena kan nggak terlihat mukanya kan. Nah, gitu kan. Kita juga jadi nggak tahu nih orang fake atau bukan. Itu kan jadi memang serba kompleks. Ada istilah buzzer mungkin Bu ya. Buzzer itu apa lagi gitu kan. Buzzer itu. Mungkin kalau kita pernah lihat tuh di Instagram itu satu orang tuh menghadapi banyak sekali HP gitu ya. Itu. Apalagi jelang pilkada. Wah, luar biasa sekali. komunitasnya Kemarin mungkin tahu ada akun yang itu ya. Iya. Cinta apa gitu kan, pendukung apa, kita muncul gitu kan. Dan korbannya kembali kita masyarakat nih. Iya. Mudah-mudahan ini akan juga akan jadi program khusus ya Bu, yang menjadi harapan kita dari pemerintah. Ya mudah-mudahan ya pemerintah yang baru ini sudah mengantisipasi gitu ya, atau sudah menyiapkan program untuk kita kedepannya ini harus seperti apa menghadapi era digital ini. Karena dampaknya waduh luar biasa sekali ya. Ada positif, ada negatifnya juga karena berimbang gitu. Oke, baik. Dan ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali, yang pengen saya tanya mumpung narasumber kita ini orang-orang hebat semua nih. Seperti yang tadi disampaikan oleh banyak sekali pendengar kita ya. Tapi sebagai penutup mungkin karena sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi. Nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa waktunya ya. Baik itu dari pandangannya Dr. Isabella dan juga Dr. Delviazi, apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita? Baik, kepada semua pendengar Pro 4 RRI. Ya. Di era digital ini segala kemungkinan bisa terjadi. Jika kita kaitkan dengan komunitas di era digital ini, sah-sah saja kita punya komunitas yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan kita. Tapi di satu sisi juga kita harus waspada, harus berhati-hati mana komunitas yang baik untuk kita, mana yang tidak. Itu aja garis merahnya di situ Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau tambahan dari Dr. Delviazi apa nih? Baik, Mas Izam. Jadi kalau saya simpel aja ya, komunitas, media, ya itu adalah alat gitu ya. Yang mengendali itu adalah kita. Jadi harus bijak menentukan mana yang berguna untuk kita, mana yang hanya membuang waktu kita. Gitu. Jadi tidak masalah kalau kita cuma punya 3 grup atau hanya bergabung dengan beberapa komunitas, tapi itu benar-benar worth it dan kita mendapatkan manfaat gitu. Karena ya tadi saya bilang yang mengendali adalah kita. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya ya. Mudah-mudahan akan disambung dengan episode-episode selanjutnya lagi nih. Karena kita masih banyak sekali butuh edukasi dan juga butuh ilmunya juga ya. Pokoknya kita doakan selalu mudah-mudahan Dr. Isabella dan juga Dr. Delviazi selalu sehat. Amin. Dan juga selalu bermanfaat untuk masyarakat ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswinya yang saat ini juga kesibukannya luar biasa tapi masih disempat-sempatin untuk hadir ke studio kita Pro 4 FM Palembang. Oke, baik, dan karena waktu kita sudah habis, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak obrolan kami selama kurang lebih 60 menitan ke belakang di obrolan komunitas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.